Ketika Maesa Jenar sedang menduga-duga, terdengarlah Gajah Suro berbisik, "Itulah sepasang uling dari Rowo Pening. Yang di sebelah kanan itulah yang tua, yang disebut uling putih, sedang yang lain adalah uling kuning." Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Itulah mereka yang bernama uling putih dan uling kuning. Kedatangan mereka sudah pasti untuk menuntut dendam akibat terbunuhnya salah seorang kepercayaannya. Bentar kemudian datanglah beberapa orang berlari-lari ke arah gua itu pula. Mereka adalah anak buah Simorudro yang tertidur karena kekuatan sirep Gajah Suro. Salah seorang di antaranya yang gemuk, agak pendek, bertubuh kuat seperti seekor orang hutan, maju mendekati sepasang uling yang masih saja duduk di atas kudanya. Katanya, "Salam kami untuk sepasang uling dari Rowo Pening." Rupanya kakak beradik uling itu sama sekali tak memperhatikan siapa itu. Bahkan salah seorang dari mereka membentak, "Hei, Sekayon, di manakah suami istri macan liar itu?" Rupanya yang dipanggil Sekayon itu tersinggung juga hatinya. Jawabnya, "Buat apa kau cari mereka? Jangan banyak cakap," bentak uling kuning. "Cari mereka." Terdengar Sekayon mendengus, Kau kira kau bisa memerintah aku? Tanyakan dengan baik, aku akan menyuruh salah seorang untuk memanggilnya." Pasang uling yang kasar itu menjadi marah, teriaknya, "Kalau kau masih juga berlagak, aku patahkan lehermu." Tapi Sekayon sama sekali tidak takut, malah terdengar ia tertawa. "Kau jangan main-main sekarat di sini. Katakan apa keperluanmu. Kalau suami istri Simorudro tidak ada, akulah yang harus menyelesaikan semua soal." Ternyata uling kuning hatinya lebih mudah terbakar daripada kakaknya. Hampir saja ia mutar semestinya kalau uling putih tidak mencegahnya. Sedang Sekayon pun telah pula menarik pedang pendek tetapi besar seperti tubuhnya. "Jangan layani dia, Kuning," kata uling putih, sambil menarik kekang kudanya dan melangkah beberapa langkah maju. "Baiklah, Sekayon," katanya, "aku tunduk kepada peraturanmu. Tolong katakan kepada suami istri Simorudro bahwa aku ingin menemui mereka." Sekayon yang merasa mendapat kemenangan membusungkan dadanya sambil menjawab, "Itulah namanya tamu yang tahu diri." Lalu katanya kepada salah seorang anak buahnya, "Panggilkan Ki Lurah. Katakan bahwa kakak beradik dari Rowo Pening ingin menemuinya." Orang yang disuruhnya itu segera berlari ke dalam gua. Tapi sebentar kemudian ia telah muncul kembali dengan napas yang terengah-engah. Katanya dengan gugup, "Kakang Sekayon, Ki Lurah tidak ada di dalam gua. Bahkan ruang penyimpanan yang tidak pernah terbuka itu pun nampaknya telah dibuka dengan paksa." "Hei!" teriak Sekayon terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia melompat dengan tangkasnya masuk ke dalam gua. Menilik geraknya maka Sekayon pun pasti termasuk orang yang berilmu tinggi. Mungkin ia adalah kepercayaan suami istri Simorudro. Sekayon telah keluar dari dalam gua, gerak-geriknya menunjukkan kegelisahan hatinya. Sejenak kemudian tanpa berkata apapun ia berlari ke samping gua di mana Simorudro tadi lenyap. "Mereka telah mempergunakan pintu rahasia ini," teriaknya. "Pasti terjadi sesuatu atas mereka." Kemudian kembali ia melari ke arah tamu-tamunya, katanya dengan napas yang memburu, "Mereka telah lenyap. Untuk 3 hari tidak nyedaknya kalian tak akan dapat menemui mereka. Sedangkan kedua pusaka yang disimpannya itu telah lenyap pula.
Kalau yang mengambil suami istri Simorudro, mereka tidak perlu memecahkan pintu. Keris itu lenyap, tanya Uling Putih. Suaranya pun menunjukkan suatu kecemasan yang sangat. Kalau kata-katamu betul, pasti akan menimbulkan suasana yang panas dalam pertemuan kami nanti. Uling Kuning yang lebih kasar itu tidak berkata apapun, tapi segera ia melompat turun dari kudanya dan langsung masuk gua. Kau tidak percaya? Teriak Skayor. Baiklah, lihatlah sendiri. Rupanya Uling Putih tidak tega membiarkan adiknya masuki gua seorang diri. Sebab mungkin ada hal-hal yang tidak beres, karena itu ia pun segera melompat turun dan cepat-cepat menyusul masuki gua itu. Sejenak suasana menjadi sepi, masing-masing diam sambil menunggu kakak beradik itu keluar dari mulut gua. Sementara itu ketika semua perhatian dicurahkan ke mulut gua, berbisiklah Gajah Suro. Tuan, bukankah kita dapat mempergunakan kesempatan ini untuk menyingkir dari kandang macan ini? Rupanya Maiso Jenar pun telah memperhitungkan demikian, sehingga ia segera menyetujuinya. Baik Tuan, tapi jalan mana yang akan kita lalui? Apakah Tuan belum melihat gerbang dari benteng Simorudro ini? Tanya Gajah Suro. Belum, jawab Maiso Jenar. Aku masuki halaman ini dengan memanjat dinding belakang. Nampaklah Gajah Suro tersenyum, katanya. Ah, Tuan kurang hati-hati. Seharusnya Tuan mengetahui lebih dahulu sebelum berbuat sesuatu. Arah-arah mana yang dapat Tuan lewati kalau bahaya datang, atau setidaknya Tuan telah memiliki pengetahuan tentang itu. Maiso Jenar tersenyum pula, katanya. Tuan benar, aku memang kurang hati-hati. Tetapi apakah sekarang kita dapat melewati gerbang? Tentu, jawab Gajah Suro. Orang-orang yang menjaganya sedang berkumpul di sini. Kalau demikian, marilah kita pergi, sahut Maiso Jenar lagi. Maka sebentar kemudian Gajah Suro dan Maiso Jenar dengan hati-hati sekali menyelinap dari satu rumpun ke rumpun yang lain, dari balik padas yang satu ke padas yang lain. Selangkah demi selangkah mereka berhasil mendekati gerbang yang menghadap ke utara. Gerbang ini dalam keadaan biasanya selalu dijaga dengan kuatnya oleh orang-orang kepercayaan Simorudro. Tetapi orang-orang itu sekarang sedang berkumpul di depan gua untuk dapat mencegah kalau pasang uling itu akan berbuat sesuatu. Maka dengan tidak banyak mendapat kesulitan, Gajah Suro dan Maiso Jenar berhasil keluar melewati gerbang yang menganga tak terjaga. Setelah itu, setelah mereka berada di luar, segera mereka melompat ke dalam semak-semak dan menjauhi benteng Simorudro itu. Dengan mengambil jalan menyusup rumpun-rumpun liar dan menjauhi jalan yang semestinya. Dengan keadaan tubuh mereka yang hampir remuk itu, mereka harus dengan hati-hati sekali menuruni tebing yang curam, serta melompati padas-padas yang rumpil. Untunglah bahwa mereka berdua mempunyai dasar kecekatan yang cukup, sehingga meskipun dengan susah payah pula, mereka dalam waktu singkat telah dapat mencapai dataran di sebelah bukit kecil itu. Tapi demikian mereka merasa bahwa jalan yang akan mereka lalui tidak lagi sulit. Mereka mendengar lamat-lamat derap kuda yang keluar dari gerbang benteng Bukit Tidar, yang semakin lama terdengar semakin jauh. Rupanya sepasang uling dari Rawa Pening itu ketika sudah yakin bahwa suami istri Simorudro tak dapat mereka temui, serta sepasang keris itu tidak lagi berada di tangan mereka, mereka merasa bahwa tak ada gunanya lagi tinggal terlalu lama di Bukit Tidar. Setelah suara derap kuda itu lenyap, kembali Gajah Suro dan Maiso Jenar melanjutkan perjalanan untuk secepat-cepatnya menjauhi Gunung Tidar. Untuk menghilangkan jejak, mereka tidak langsung berjalan ke timur, tetapi mula-mula mereka melingkar ke barat untuk selanjutnya membelok ke utara ke Banyu Biru. Di perjalanan ternyata bahwa Gajah Suro dan Maiso Jenar
yang baru saja berkenalan itu menjadi begitu akrab, seolah-olah mereka telah berkenalan bertahun-tahun. Dalam banyak hal mereka selalu bersamaan pendapat dan perhitungan. Setelah beberapa lama mereka berjalan, serta mereka sudah yakin benar bahwa orang-orang Simorudro tidak lagi dapat menemukan mereka, mereka merasa perlu untuk beristirahat, untuk menyegarkan tubuh mereka. Maka dicarilah tempat yang sesuai untuk sekedar melepaskan lelah. Tapi demikian mereka duduk bersandar di pepohonan karena lelah dan tegang yang dialaminya beberapa saat yang lalu. Segera mereka jatuh tertidur. Demikian nyenyaknya sehingga mereka sama sekali tak merasa bahwa malam telah lama lewat dan matahari telah tinggi di langit. Ketika cahaya matahari itu menerobos daun-daun dan memanaskan tubuh mereka, kedua orang yang kelelahan itu baru terbangun. Terasalah sesudah mereka beristirahat, benar-benar meskipun hanya sebentar, tubuh mereka menjadi bertambah segar. Meskipun masih saja terasa agak kaku-kaku dan nyeri, namun mereka telah sanggup untuk berdiri tegak dan melangkah dengan tangkas berkat daya tahan tubuh mereka yang cukup kuat. Setelah mereka mencuci muka serta sekedar minum air dari sumber yang ditemukannya di dekat mereka beristirahat, mulailah mereka melanjutkan perjalanan. Mula-mula mereka akan singgah ke Pangrantunan untuk menemui Ki Ageng Surodipoyono. Tetapi setelah dipertimbangkan untung ruginya, mereka membatalkan maksud itu. Di perjalanan pulang itu barulah mereka mengetahui bahwa wajah-wajah mereka nampaknya seperti berubah. Beberapa noda biru dan bengkak-bengkak nampak di sana-sini. Hal itu menunjukkan betapa hebatnya perkelahian mereka semalam. Sehingga apabila mereka saling mandang, mereka menjadi tertawa sendiri. Di samping itu dalam hati masing-masing timbullah rasa kagum satu sama lain. Sebab dalam pertempuran dan perkelahian yang mereka alami sebelum itu, jarang tubuh mereka dapat disakiti, apalagi sampai biru-biru dan bengkak-bengkak. Juga perasaan Gajah Suro dan Maiso Jenar menjadi geli bercampur heran. Kenapa Ki Ageng Surodipoyono begitu yakin bahwa cara berkenalan yang aneh itu tidak akan membawa akibat yang dapat berbahaya? Sebab rupanya dengan memberi banyak petunjuk kepada Maiso Jenar, Ki Ageng Surodipoyono memang bermaksud untuk mempertemukannya dengan Gajah Suro yang kebetulan juga sedang disuruhnya mengambil kedua pusaka itu tanpa memberitahukan lebih dahulu. Dengan wajah-wajah yang demikian, apabila mereka singgah di Pangrantunan, tentu akan menimbulkan kecurigaan, baik kepada mereka sendiri maupun kepada Ki Ageng Surodipoyono yang menyamar sebagai seorang petani miskin. Karena itu mereka berketapan hati untuk melangsungkan saja perjalanan mereka ke Banyu Biru. Pada malam berikutnya mereka bermalam pula di tengah-tengah hutan. Sengaja mereka tidak menuruti jalan ke Bergoto karena mereka merasa bahwa barang-barang yang mereka bawa adalah bukan barang-barang biasa, yang apabila sampai diketahui orang akan dapat banyak menimbulkan kerepotan. Seperti juga malam kemarin, karena telah dan mereka belum pulih seluruhnya, Gajah Suro dan Maiso Jenar demikian meletakkan tubuhnya. Demikian mereka mendengkur nyenyak sekali. Tapi malam ini ternyata tidak tenteram. Malam kemarin, belum lagi mereka melampaui tengah malam, mendadak terasa tubuh mereka dikenai sesuatu. Gajah Suro dan Maiso Jenar adalah orang-orang yang pernah mengalami latihan-latihan jasmaniah maupun kesiagaan batin. Maka demikian tubuh mereka kena sentuhan yang tidak wajar. Demikian mereka melompat berdiri dan dalam sekejap mereka telah bersiaga. Dan tepat pada saatnya terdengarlah gemerisik dedaunan di samping mereka. Dan dengan suatu auman yang dahsyat melompatlah seekor harimau hitam yang
Besarnya bukan kepalang menerkam Maesha Jenar. Untunglah bahwa tubuh Maesha Jenar telah agak terasa baik, sehingga dengan menjatuhkan diri ia bebas dari terkaman harimau hitam itu. Bahkan tiba-tiba ia menjadi marah sekali atas gangguan yang mendadak datangnya. Karena itu ia tidak menanti lebih lama lagi. Saat itu pula segera ia mengatur jalan pernapasan menurut ajaran gurunya, menyilangkan tangan kirinya di muka, dada, serta mengangkat tangan kanannya. Satu kakinya ditekuk ke depan, dan dengan menggeram penuh kemarahan, ia melompat ke arah harimau yang baru saja menjejakkan kakinya ke atas tanah itu, berbareng dengan mengayunkan pukulan Sosro Birowo. Tetapi ketika tangannya sudah hampir menyentuh tubuh harimau itu, tiba-tiba dengan gerakan aneh harimau itu berguling-guling tangkas sekali, sehingga pukulan Maesha Jenar yang dilambari kekuatan ilmu Sosro Birowo itu tidak mengenai sasarannya. Dengan demikian ia terseret oleh kekuatannya sendiri sehingga hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Untunglah bahwa dengan cepat Maesha Jenar dapat menguasai dirinya kembali sehingga ia tidak jatuh tertelungkup. Tetapi pada saat yang demikian, pada saat di mana Maesha Jenar masih belum dapat menguasai keseimbangan sepenuhnya, harimau itu telah siap merobek-robeknya. Untunglah bahwa kawanan seperjalanannya bukan pula orang kebanyakan. Ia menyaksikan kegagalan Maesha Jenar dengan penuh keheranan. Heran atas sikap seekor harimau yang dengan tangkas dapat membebaskan dirinya dari pukulan maut Maesha Jenar. Bahkan harimau itu tetap pula untuk menerkamnya. Karena itu Gajah Suro tidak mau kehilangan waktu. Cepat seperti kilat ia melompat sambil merentangkan tangannya, yang saat kemudian telah menyilang dadanya dengan suatu gerakan melingkar lewat atas kepalanya. Ia menghantam harimau itu dengan dahsyatnya. Bahkan Gajah Suro telah mempergunakan ilmunya lebur seketi. Melihat serangan yang tiba-tiba datang itu, harimau hitam biasa melompat menghindari pukulan lebur seketi yang tidak pula kalah dahsyatnya. Kali ini Gajah Suro tak berhasil mengenainya. Tapi sementara itu Maesha Jenar telah dapat menguasai diri sepenuhnya, sehingga demikian ia melihat harimau itu berhasil menghindari pukulan Gajah Suro. Demikian Maesha Jenar mengulangi serangannya dengan ilmunya Sosro Birowo. Kali ini harimau hitam yang sedang mengelak itu tidak sempat berbuat apa-apa. Tangan Maesha Jenar berhasil mengenai tengkuknya. Harimau itu melompat tinggi-tinggi dan mengaum hebat sekali. Gajah Suro yang menjadi marah pula tidak mau membiarkan harimau itu. Karena sebelum harimau itu jatuh di tanah, ia telah mengulangi pula serangannya dengan aji lebur seketi. Akibat dari dua pukulan maha dahsyat itu hebat sekali, harimau hitam itu terpental beberapa langkah. Tetapi alangkah terkejut mereka berdua ketika Gajah Suro dan Maesha Jenar menyaksikan harimau itu jatuh berguling-guling dan kemudian menggeliat, dan seperti melenting ia melompat dan bangun berdiri. Ya, berdiri di atas dua kaki seperti manusia berdiri. Akhirnya barulah Gajah Suro dan Maesha Jenar sempat menyaksikan bahwa yang berdiri di hadapannya sama sekali bukanlah seekor harimau hitam, tapi benar-benar seorang manusia yang berkerudung kulit harimau berwarna hitam. Karena itu darah mereka bergolak hebat. Manusia itu yang berdiri di hadapannya pasti bukan manusia biasa, sebab ia telah dapat membebaskan dirinya dari akibat pukulan-pukulan lebur seketi dan sekaligus Sosro Birowo. Orang yang berkerudung kulit harimau hitam itu berdiri dengan angkuhnya. Tubuhnya gagah besar melampaui ukuran yang biasa. Jambang dan janggutnya tidaklah begitu lebat, tapi hampir memenuhi seluruh mukanya. Matanya nampak bercahaya di dalam gelap, benar-benar seperti mata seekor harimau. Dalam cahaya bintang yang samar-samar, Maesha Jenar dan
Gajah Suro yang berpandangan tajam itu dapat menyaksikan bahwa wajah orang itu pastilah bengis dan kejam. Bentar kemudian terdengarlah ia menggeram perlahan-lahan, lalu terdengarlah suaranya dalam sekali. Pukulan kalian luar biasa dahsyatnya. Terasa betapa sakit dan nyerinya. Karena itu kau telah berbuat kesalahan dalam dua hal. Mengambil kedua pusaka itu dan menyakiti tubuhku. Akibatnya adalah dua hal pula. Kembalikan keris itu dan aku akan membalas pukulan kalian. Kalau kalian mati karena pukulanku, bukanlah salahku. Mendengar kata-kata itu, Gajah Suro dan Maesa Jenar menjadi gemetar karena marah. Biarpun orang itu tidak dapat dibunuhnya karena kesaktian andalan mereka yang terakhir, tapi mereka bukanlah anak-anak kecil yang harus menerima saja hukuman dari orang tuanya. Karena itu Gajah Suro dan Maesa Jenar segera menyiagakan diri untuk bersama-sama menghadapi bahaya yang besar dan untuk taruhan yang besar pula, yaitu kedua keris pusaka Demak dan nyawa mereka. Maka menurut pertimbangan Gajah Suro dan Maesa Jenar, tidaklah mereka bersalah apabila mereka terpaksa mempergunakan keris-keris yang sedang mereka pertahankan mati-matian itu. Karena itu tangan Maesa Jenar dan Gajah Suro segera melekat pada ukiran keris yang mereka bawa masing-masing. Melihat gelagat itu, orang yang berkerudung kulit harimau itu berdesis. Kalian akan pergunakan Kyai Nogososro dan Sabu Inten untuk melawan aku? Bagus. Memang tak seorang pun di dunia ini yang akan dapat tetap hidup, meskipun hanya tergores seujung rambut saja. Tapi aku harus meyakinkan kalian bahwa kalian tak akan dapat menyentuh tubuhku dengan kedua pusaka itu. Habis mengucapkan kata-kata itu, orang itu segera bersiap untuk menyerang Gajah Suro dan Maesa Jenar. Bagaimanapun beraninya Gajah Suro dan Maesa Jenar, hati mereka bergetar juga. Tergetar karena menghadapi bahaya yang mungkin akan dapat menggagalkan tugas mereka untuk menyelamatkan Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Jenak kemudian seperti angin menyambar, orang itu mulai dengan serangannya. Alangkah dahsyatnya. Gajah Suro dan Maesa Jenar segera memancarkan diri dan tak ada pilihan lain kecuali mencabut kedua pusaka yang mereka bawa, yang kemudian sejenak diunggulkan di atas kepala masing-masing. Kyai Nogososro berbentuk seekor naga bersisik emas yang memancarkan cahaya kuning menyilaukan, dan Kyai Sabu Inten yang berluk sebelas tampak berkilat-kilat memancarkan cahaya yang kebiru-biruan. Gajah Suro dan Maesa Jenar meskipun tidak dapat menyamai kecepatan gerak lawannya, tapi mereka bukan pula anak-anak ingusan, apalagi di tangan mereka sekarang bercahaya-cahaya pusaka yang tiada tarannya. Karena itu orang yang berkerudung kulit harimau itu pun tidak berani merendahkan. Segera mereka bertiga terlibat dalam satu pertempuran yang luar biasa hebatnya. Nampaklah sebuah bayangan hitam menyelinap menyusup dan kemudian meloncati gumpalan-gumpalan cahaya kuning yang silau dan cahaya biru yang gemerapan. Itulah cahaya dari kedua pusaka itu di tangan orang-orang yang hampir sempurna olah senjata. Tapi ternyata apa yang dikatakan orang itu benar-benar terjadi. Maesa Jenar dan Gajah Suro yang sudah bekerja mati-matian sama sekali tak berhasil menyentuh kulit lawannya dengan senjata-senjatanya. Hanya untunglah bahwa karena kedua pusaka itu pula, lawan mereka belum juga berhasil dapat mengenai tubuh mereka. Kalau saja Gajah Suro atau Maesa Jenar sampai tersinggung oleh tangan hantu itu, pastilah kulit mereka akan robek. Akhirnya, ketika pertempuran itu sudah berlangsung beberapa saat dan masih saja Gajah Suro dan Maesa Jenar memberikan perlawanan yang sengit, orang yang berkerudung kulit harimau itu tidak sabar lagi. Ia meloncat beberapa langkah ke belakang dan